Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggun Diva Magfiroh, Indah Nureni, Viola Nur Amalina, dan Zihan Anita akan membahas tentang siklus sel. Pengertian siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian kehidupan sel dari mulai ia tumbuh hingga membelah dan menghasilkan anak. Sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Fase pada siklus sel terdiri atas dua fase, yaitu interfase dan pembelahan. Interfase terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama, tahap G1, pada sel muda hasil suatu pembelahan. Pada tahap ini terjadi sintesis RNA dan protein yang berdurasi 25 jam atau bervariasi. Yang kedua, tahap S atau sintesis, yaitu terjadinya proses sintesis DNA dan proses replikasi molekul DNA. Pada tahap ini juga sintesis RNA masih berjalan, berdurasi 7-8 jam. Yang ketiga, tahap G2, yaitu tahap akhir pertumbuhan sel yang berdurasi 2-5 jam. Pada sel manusia, fase G1 atau tumbuh berdurasi 5-6 jam. Fase S atau sintesis, sel bertumbuh sambil menjalin kromosom-kromosomnya berdurasi 10-12 jam. Fase G2 tumbuh sambil mempersiapkan untuk pembelahan berdurasi 4-6 jam. Fase M atau mitotik, mitosis dan sitokinesis berdurasi 1 jam. Kedua, pembelahan terdiri atas tahap profase. Pada tahap ini, kromatin tersusun longgar pada interfase. Di profase akan tergulung lebih rapat, memadat menjadi kromosom. Perubahan nukleus dan sitoplasma. Nukleoli menghilang, kromosom terduplikasi menjadi 2 kromatid yang identik. Dalam sitoplasma, gelondong mitotik mulai terbentuk dari mikrotubul yang keluar dari sentriol. Sentriol mulai bergerak. Kedua, prometafase. Pada tahap ini, dinding nukleus terfragmentasi mikrotubul berinteraksi dengan kromosom. Kedua kromatid yang berasal dari satu kromosom memiliki struktur khusus, yaitu kinetokor. Interaksi ini menyebabkan kromosom mulai melakukan gerakan. Yang ketiga, metafase. Pada tahap ini, mikrotubul non-kinetokor berinteraksi dengan mikrotubul dari kutub sel yang berlawanan. Sentrosom sekarang berada pada kutub yang berlawanan dalam sel. Kromosom berkumpul pada plat metafase. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi sebaris dan kromatin. Yang keempat, anafase. Pada tahap ini, pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah yang akhirnya melepaskan kromatin. Kromatid sekarang dianggap sebagai kromosom lengkap. Kromatid yang tadinya menyatu mulai berpisah ke arah kutub sel yang berlawanan. Mikrotubul kinetokornya memendek karena mikrotubul kinetokornya melekat dengan sentromer. Maka sentromernya tertarik lebih dulu. Yang kelima, tahap telofase. Pada tahap ini, mikrotubul non-kinetokor lebih memperpanjang sel lagi, dan nukleus anak terbentuk pada kedua kutub sel. Selubung nukleus terbentuk kembali dari fragmen-fragmen selubung nukleus induk dan bagian-bagian lain sistem endometrium. Kromosom menjadi kurang tergulung menjadi benang-benang halus yang disebut dengan kromatid. Keenam, sitokinesis. Sitokinesis terjadi secara simultan membentuk 2 sel. Membran nukleus dan nukleolus terbentuk. Terjadi interfase 2 sebelum meiosis 2. Terjadi replikasi lagi untuk persiapan melakukan meiosis 2. Siklin dan kinase. Molekul-molekul peregulasi siklus sel terdiri dari 2 protein, yaitu protein kinase dan protein siklin.
Protein kinase adalah enzim yang mengaktifkan atau menonaktifkan protein lain dengan cara memfosforilasinya. Protein kinase memberikan sinyal maju terus pada checkpoint G1 dan G2. Protein siklin. Protein siklin adalah protein yang dapat mengaktifkan protein kinase sehingga disebut kinase bergantung siklin atau cyclin dependent kinase, disingkat CDK. Perubahan fase. Perubahan fase pada tahap profase yaitu kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau disebut fragmen. Yang kedua, metafase. Metafase perubahan fasenya yaitu kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Anafase perubahan fasenya kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase ini, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Yang terakhir yaitu telofase. Telofase perubahan fasenya membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.